yang sudah terdisversifikasi disversi. Kembali lagi di YouTube channel AyoFest. Di video sebelumnya sudah dibahas penjelasan fun fact sheet reksadana. Kali ini bersama saya Elsa, kita akan bahas diversifikasi portofolio dan dividen pada reksadana. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Diversifikasi yaitu menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristik likuiditas, risiko, dan potensi returnnya. Analogi yang digunakan oleh Warren Buffett, jangan meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Karena jika keranjangnya jatuh, maka semua telur akan pecah semuanya. Sebagai contoh, apabila kamu memiliki investasi pada saham suatu emiten, lalu saham tersebut terus mengalami penurunan ataupun melemah, maka nilai investasi kamu pun akan turun tergerus. Namun, jika kamu memisahkan penempatan investasinya dengan berinvestasi pada instrumen saham dari perusahaan yang berbeda industri, ditambah dengan berinvestasi di obligasi dan reksadana, maka hal tersebut akan mengurangi terjadinya kerugian atas kemungkinan penurunan nilai investasinya. Artinya, jika kamu ingin melakukan investasi, maka janganlah berinvestasi pada satu instrumen saja. Kamu harus menciptakan portofolio investasi yang berbeda agar bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Sedangkan reksadana sendiri merupakan instrumen investasi dalam bentuk diversifikasi portofolio. Dengan berinvestasi reksadana, kamu sudah bisa berinvestasi beragam jenis instrumen investasi keuangan seperti deposito, surat utang, dan saham yang sudah terdiversifikasi portofolionya dan dikelola oleh manajer investasi yang memiliki izin diawasi oleh OJK. Berikutnya, dividen reksadana. Dividen reksadana adalah pembagian hasil investasi kepada para investor reksadana yang dilakukan oleh manajer investasi. Dividen ini berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh reksadana dari investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Berikut adalah 3 bentuk dividen reksadana yang umumnya diberikan oleh manajer investasi. 1. Dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian hasil investasi dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada investor reksadana. Jumlah dividen yang diberikan akan ditentukan oleh manajer investasi berdasarkan hasil investasi yang diperoleh oleh reksadana. Kedua, dividen unit penyertaan. Ada sejumlah reksadana yang membagikan dividen berbentuk unit penyertaan bagi para investornya. Dividen berbentuk unit penyertaan umum untuk reksadana pendapatan tetap yang portofolionya berisikan obligasi. Pembagian hasil investasi ini sesuai dengan kebijakan manajer investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian investasi jangka panjang. Yang ketiga, reinvestasi dividen. Sebagian besar reksadana biasanya menerapkan kebijakan pembagian hasil investasi dari dividen saham. Sebagian besar reksadana biasanya menetapkan kebijakan pembagian hasil investasi dari dividen saham untuk dibukukan kembali atau diinvestasikan kembali. Sehingga hasil dividen ini akan meningkatkan nilai aktiva bersih atau NAB pada reksadana. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Perlu diingat bahwa dividen yang diberikan oleh reksadana tergantung dari performa investasi reksadana dan keterbukaan informasi dari reksadana tersebut. Berikut tadi adalah penjelasan diversifikasi portofolio dan dividen pada reksadana. Gimana? Sudah paham? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi stay tune terus ya. See you in the next video. AyoFest, ayo investasi. Bye-bye.